Program makan siang gratis yang merupakan program ikon dari Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah memasuki pembahasan atau sudah memasuki pembahasan tahap awal, Saudara, dalam rapat kabinet hari Senin lalu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini mengatakan bahwa Presiden meminta agar program pemerintah baru yang membutuhkan ekstra budget agar dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Salah satunya adalah program makan siang gratis. Quick win ini dipersiapkan bahkan sejak belum dilantiknya Pak Prabowo. Karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu keberlanjutan. Oleh karena itu program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan, di-earmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang, sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Terima kasih. Rapat kabinet hari Senin lalu memasukkan program makan siang gratis dalam agenda pembahasan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, program pemerintah baru yang memerlukan anggaran harus dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Salah satunya program makan siang gratis. Untuk membahasnya, saudara, kita perbincangan hal ini sudah bergabung di Kompas Petang hari ini ada Deputi 3 Bidang Perekonomian KSP Edi Priyono dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bung Rey Rangkuti. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Sore. Oke, saya ingin ke Pak Edi dulu ini. Pak Edi, soal makan siang gratis ini masuk di dalam RAPBN 2025 yang dibahas di Kabinet Pak Jokowi. Ini sebenarnya kenapa begitu bisa masuknya di RAPBN? Padahal kan kalau kita lihat juga belum ada pengumuman resmi dari KPU terkait siapa yang menjadi pemenang gitu. RAPBN-nya aja belum ada, masa masuk RAPBN 2000? Ya enggak lah, siklus anggaran kan enggak gitu ya. Ini Februari ini kan baru sidang kabinet pertama, baru bicara tentang postur ya istilahnya ya, postur APBN 2025, kira-kira belanjanya total berapa, pendapatannya berapa, defisitnya berapa, kira-kira nanti kerangka kebijakan ekonomi makronya seperti apa. Kita nggak bicara spesifik program, nanti Maret ada sidang kabinet lagi, ada indikatif, nanti kemudian masih diserahkan kepada DPR, didiskusikan dengan DPR, 16 Agustus nanti disampaikan Presiden di depan DPR dalam bentuk RAPBN. Jadi kita belum bicara detail, belum waktunya sekarang ini. Dan Bapak Presiden sangat memahami itu. Tapi kenapa menteri-menteri sudah bicara soal anggaran itu, Pak? Ya, tanya ke beliau-beliau. Jadi ini artinya belum ada pembahasan sama sekali? Kalau saya kan tidak ikut sidang kabinet. Kalau dari KSP ya ikut Bapak Kepala Staf ya, dan kalau informasi dari Bapak Kepala Staf tidak menjadi topik pembahasan dalam arti didiskusikan ya. Ada disampaikan oleh salah satu menteri, tetapi tidak ditanggapi oleh Bapak Presiden secara spesifik karena memang belum waktunya kita bicara spesifik program ya. Jadi kalau disampaikan oleh seorang menteri di dalam sidang kabinet ya, tapi kalau dibahas dalam arti didiskusikan, apalagi sudah dianggarkan, saya kira belum waktunya. Saya ingin ke Bung Ray. Bung Ray, bagaimana Anda melihat ini para menteri sudah bicara soal program dari Pak Prabowo dan juga Gibran, padahal belum juga ada pengumuman resmi? Ya, gimana lagi ya? Satu bilang A, yang lainnya bilang B, yang lainnya bilang C gitu. Tapi kan pola komunikasi yang seperti ini sudah sangat maklum bagi kita kan, khususnya di style Pak Jokowi yang seperti sekarang kan. Anakku nggak bisa nyalonin karena usianya sekarang ternyata nyalonin kan, dan sebagainya. Jadi kita paham lah model komunikasi Pak Jokowi ini kalau mendapat resistensi dari publik, dia lempar bola ke sana kemari kan gitu. Seperti sekarang misalnya, itu belum dibahas ya. Memang detailnya belum dibahas, tapi hal itu sudah diwacanakan, dikemukakan di dalam rapat rapat kabinet pertama di 2024 kemarin yang lalu kan. Soal detailnya, belanjanya, macam-macam itu memang belum gitu, tapi itu sudah dikomunikasikan. Dalam kerangka itulah kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana kok Presiden bisa mengintrodusur satu program di mana rekapitulasi perhitungan suara belum berhenti juga. Karena ini kan masih bisa terjadi lonjakan A dan B gitu hari ini, dan saya kira dalam 2 hari ini misalnya kita
dikejutkan oleh lonjakan suara yang diterima oleh salah satu partai atau dua partai, dalam ini PSI gitu kan, di mana kita merasa bahwa PSI ini kalau menurut quick count dan menurut exit poll dan seterusnya itu dan survei juga umumnya rata-rata di 2,8 tapi sekarang sudah 3,11 gitu. Apa yang ingin Anda garis bawahi di sini soal makan siang gratis ini? Enggak, kalau soal makan siang gratis itu kan sesuatu yang nggak ditolak, ya karena itu memang udah programnya. Yang jadi masalah kita itu adalah mengapa terlalu terburu-buru dibicarakan di sidang kabinet, meskipun itu tidak pembicaraan yang sangat serius gitu. Itu seperti melampaui apa yang akan menjadi keputusan KPU nantinya gitu. Apakah itu bagian dari tekanan kepada KPU atau menekankan bahwa kemenangan ini sudah mutlak dimiliki oleh pasangan paslon 02 dan seterusnya itu kan itu pertanyaannya gitu. Jadi bukan soal makan siangnya. Kalau soal itu nggak bisa ditolak karena itu programnya, justru kalau nggak jadi ya itu yang jadi masalah kalau program makan jadi siangnya. Anda menduga ini sengaja dibicarakan untuk memberi semacam tekanan begitu? Iya. Jadi kalau saya bicara politiknya ya, bukan bicara angka-angka dan ekonominya gitu. Kalau dari sudut politik, saya pikir ada dua target yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Target pertama adalah mengatakan bahwa sudahlah, jangan diragukan lagi bahwa paslon 02 ini menang, kira-kira begitu. Nah ini supaya pengakuan lah terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi. Pak Edi. Nah yang kedua, tunggu dulu kan. Silakan. Yang kedua, keinginan Pak Jokowi memang untuk tetap masuk di dalam program-program yang berhubungan, program-programnya Pak Prabowo, alias Pak Jokowi ingin tetap mengontrol ya pemerintahan Pak Prabowo nantinya melalui program-program yang sudah input dari sekarang oleh beliau di melalui RAPBN atau mungkin dalam aturan-aturannya bisa saja dibuat nantinya, kita nggak tahu apa misalnya soal kepres ini, kepres itu yang diubah, yang bisa saja mengikat pemerintahan yang sesudahnya. Baik. Nah, ini meskipun tadi sudah dibantah oleh Pak Edi ya bahwa tidak ada pembahasan itu meskipun dimasukkan tapi kemudian tidak ditanggapi oleh Presiden. Tapi saya ingin tahu Pak Edi, apakah kemudian biasa begitu dalam membahas atau dalam satu pembahasan di kabinet terkait dengan program lanjutan itu membahas program yang diajukan oleh capres yang misalnya akan ataupun diprediksi akan menang begitu? Ya ada waktunya ya. Pada waktunya ya mau tidak mau pasti akan dibicarakan, tapi belum sekarang. Kan itu kan ada siklus APBN tadi saya sudah sampaikan. Kalau APBN 2025 itu kan nanti baru akan diketok itu kan bulan Oktober ya, mungkin oleh DPR yang baru ya, dan untuk tahap sampai ke sana itu ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sekarang itu belum, kita nggak bicara detail program, tadi sudah saya sampaikan. Untuk sidang kabinet yang Februari itu hanya bicara postur anggaran, kita nggak bicara program. Nanti pada akhirnya ya tentu akan bicara tentang program, dan mau tidak mau memang kalau untuk APBN 2025 akan mengakomodir visi misi atau program presiden terpilih, tapi nanti ini belum sekarang. Tapi memang ada bahasa bahwa akan diakomodir begitu ya Pak? Loh harus dong, dan ini bukan hanya karena sekarang aja ya, sebelumnya juga demikian kan. Di tahun transisi itu rencana pembangunan itu memang harus mengakomodir visi misi dan janji politik atau janji kampanye presiden terpilih. Dulu waktu 2014 juga demikian, bahkan 2019 meskipun presidennya yang terpilih sama juga demikian, janji-janji politik Bapak Presiden itu dibikin listnya, kemudian visi misi waktu itu ada nawacita itu dibikin listnya, kita cek gitu kan mana yang sudah masuk di dalam program, mana yang belum, sehingga kalau yang belum kita pikirkan itu sesuatu yang normal tapi ada waktunya. Dan Pak Edi, ada juga kan bahasa bahwa anggaran yang akan diambil untuk makan siang gratis ini dari dana BOS, apakah itu juga terdengar di sana ya? Wah, tadi saya sudah bilang nggak ada detailnya, apalagi pembiayaan untuk proyek. Nah, itu dicek ke beliau yang menyampaikan itu ke publik aja saya kira ya. Tapi itu tidak dibahas di rapat kabinet kemarin? Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa itu singkat, kalau cerita Bapak Kepala Staf ke kami itu yang disampaikan itu singkat, tidak menjadi suatu topik yang kemudian dibahas gitu ya. Jadi apalagi sampai kemudian sumber pendanaan itu terlalu dini kalau kita bicara itu sekarang gitu. Dan saya kira sekali lagi Bapak Presiden sangat memahami ya siklus anggaran tuh, beliau sangat memahami. Beliau jadi presiden kan bukan baru.
Oke. Bung Ray, kalau ada bahasa soal dana BOS yang akan mungkin dipakai untuk program makan siang gratis, ini menurut Anda layak tidak sih? Saya tidak terlalu mengikutinya, karena itu masalah ekonomi betul gitu. Nah, cuma yang saya lagi-lagi mau lihat dari sudut politiknya, ini kan ada 3 kepala dengan tiga apa namanya itu ya, 3 isu yang berbeda. Presiden mengatakan sama sekali tidak. Tapi kalau kita dengar dari Pak Erlangga dan juga dari beberapa menteri yang lain menyebutkan memang sudah dibicarakan di rapat kabinet. Kemudian dari KSP mengatakan belum sama sekali dan sebagainya gitu. Nah, kita ini mau megang siapa ini dari 3 kepala ini? Itu sebetulnya dalam konteks pemerintahan yang baik dan benar. Tidak boleh ada 3 informasi yang berbeda satu sama lain di antara pemerintahan yang sama gitu. Kalau kita mendengar tadi misalnya penjelasan Pak Erlangga dan memang dia Menko Polhukam, Menteri Ekonomi gitu, itu kelihatannya sudah sangat jauh pembicaraannya, ya, termasuk di dalamnya kan angka-angka 15.000 dan sebagainya. Artinya mungkin sudah dihitung soal potensinya, cuma mungkin karena ada reaksi dari masyarakat yang begitu luas, ya dalam konteks soal etik bernegara karena belum selesai dinyatakan untuk ditetapkan. Ya Mbok ya sabarlah sampai tanggal 20 Maret ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ada yang mundur lagi. Baik, kita akan nantikan juga bagaimana ini kelanjutannya nanti ya soal pembahasan ini. Terima kasih Bung Ray Rangkuti dan juga Pak Edi Priyono sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.